Halo sobat, di mana saja Anda berada. Salam damai, salam sehat dalam kasih Tuhan Yesus. Saya Lina Puspitaningsih, jumpa lagi dengan Anda dalam acara Kata dan Nada. Mengurai makna, melukis rasa. Nah, judul perenungan kita hari ini adalah Ketika Sang Raja Meneteskan Air Mata. Oke, kita langsung saja mengundang Pendeta Freddy Makitan untuk menemani kita berkontemplasi di masa Prapaskah ini. Selamat menikmati. Aku hanyut dalam kebebasan imajinasiku, mengingat Yesus ketika memasuki minggu terakhir dalam hidupnya pada 2000 tahun silam di tanah Palestina. Aku memandang Dia yang sedang berada di puncak tersohor, meskipun banyak orang tak tahu inilah hari-hari terakhir dari kemunculannya sebagai anak manusia. Di Betfage siang itu, seseorang memberikan keledai miliknya untuk ditunggangi Yesus yang akan turun dari Bukit Zaitun memasuki kota Yerusalem. Keledai muda ini adalah simbol kelembutan dan kerendahan hati. Tinggal 5 hari lagi, hari Sabat akan tiba. Jantung kota Yerusalem berdetak keras karena puluhan ribu umat dari berbagai arah sedang berkumpul untuk merayakan Paskah. Sementara itu, umat Yahudi sudah tak tahan lagi hidup di bawah penjajahan Romawi yang kini memasuki dekade terakhir untuk menggenapi 1 abad masa penaklukan atas Israel. Sejumlah besar umat Yahudi ikut menyambut kedatangan Sang Kristus. Dan dengan sangat emosional, mereka menghamparkan pakaian mereka di jalan untuk dilewati Sang Raja orang Yahudi yang sudah ditunggu berabad-abad. Banyak orang memegang ranting-ranting daun palem sambil mengeluh-elukan The King of Kings. Mereka berjalan di depan Yesus, mengiringinya, juga mengikutinya dari belakang sambil berseru, "Hosana! Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Wow, meskipun dalam lamunan, aku terkagum-kagum akan peristiwa besar ini. Pemandangan ini amat menyenangkan, tetapi juga menegangkan. Alam raya pun seakan ikut menggelegar dalam riuh rendah itu. Apakah mimpi bangsa Yahudi akan segera menjadi kenyataan? Tapi setahuku, Yesus datang ke dunia untuk mewujudkan kerajaan Allah yang berbeda dan untuk membebaskan manusia dari perhambaan dan kutuk dosa. Sayangnya, ketika itu semua orang pada belum mengerti. Aku juga tahu ada kegentaran para pemimpin agama Yahudi dengan getaran emosi yang lain. Dan dengan geramnya, mereka mempersiapkan segala sesuatu untuk membunuh Yesus sebelum memasuki hari Sabat yang sakral di minggu itu. Ini adalah keputusan final Mahkamah Agama Yahudi. Strategi licik dan jahat ini dibuat justru oleh para ahli kitab suci, para pemimpin yang religius, dan kelompok eksklusif yang sok suci. Ya, mereka itu juga, orang-orang Farisi, para ahli Taurat, dan para imam. Aku jadi heran dan muak mengingat perilaku para serigala berbulu domba ini, meskipun aku dapat mengerti dan mengampuni mereka. Tapi, ya, akhirnya apa yang terjadi? Seluruh masyarakat Yahudi menyatu dalam kekecewaan dan kegeraman yang sama karena harapan politik mereka kandas. Dan akhirnya Yesus akan sendirian juga. Dalam bayangan riuh rendah yang hampir tak terkendali itu, aku mencuri pandang
dan tertuju kepada Sang Anak Manusia. Sesaat ketika dia memandang kota Yerusalem, simbol kemegahan bangsa pilihan Allah, dia meneteskan air mata. Sang raja menangis terseduh-seduh, menangisi kotanya sendiri yang keras kepala. Yesus menangisi kota mulia ini karena penduduk dan para pemimpinnya tetap menutup hati terhadap Mesias yang sesungguhnya. Dan mereka tetap menolak Anak Domba Allah. Yesus menangisi Yerusalem dan penduduknya karena ia tahu 37 tahun kemudian, tepatnya di tahun 70 Masehi, seluruh kemegahan kota suci dan bait suci kebanggaan spiritual bangsa Yahudi akan menjadi rata dengan tanah di tangan Romawi pula. Namun, sang raja akhirnya memasuki kota Daud dan sampailah di beranda bait Allah yang suci dan agung yang telah direkonstruksi sejak abad ke-6 sebelum Masehi. Dan apa yang dilakukan Yesus di depan bait Allah itu bukannya sebuah pidato politik dan kepahlawanan bangsa Yahudi sebagai kickstart peperangan atas nama Allah untuk mengusir bangsa Romawi. Sebaliknya, yang Yesus lakukan adalah mengusir orang-orang yang ramai berdagang hewan di depan bait Allah karena dia ingin menyucikan bait Allah, rumah Bapaknya ini, dari semua praktek yang tidak memuliakan Allah. Dengan tegas Yesus berkata kepada mereka yang berdagang itu, "Rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Yesus juga mengkritik para imam dan ahli Taurat dalam banyak hal yang dipersoalkan kepadanya. Jadi, ternyata semua yang Yesus lakukan setelah disambut dengan super meriah tidak ada hubungannya dengan tugas Mesias menurut harapan orang banyak dan konsep politis bangsa Yahudi. Maka disinilah puncak kekesalan dan kekecewaan umat Yahudi terhadap Yesus, dan nantinya akan meledak di pengadilan Pontius Pilatus ketika mereka dengan murka menuntut penyaliban Yesus. Oh, sejenak aku termenung lebih dalam lagi. Sementara gereja Tuhan di seluruh dunia bersiap-siap merayakan Jumat Agung dan Hari Paskah 2022 dalam situasi dunia yang masih mencekam karena pandemi COVID-19, juga ketegangan dunia akibat perang Rusia dan Ukraina. Sementara di negeriku sendiri, suhu politik mulai memanas menuju pemilu 2024. Aku tertunduk berdekap di dadaku. Tapi bersama saudara-saudaraku seiman, aku ingin berseru, "Ya Tuhanku, apakah Engkau juga sedang menangisi aku dan gerejaku, kotaku, dan bangsaku? Apakah Engkau sedang kesal dan marah atas perilaku kami umat manusia? Bolehkah aku tahu apa yang Engkau inginkan dari aku ini, dari gerejaku, dan dari bangsaku? Katakanlah saja Tuhanku, katakanlah." Baiklah sobat, itulah tadi narasi yang disampaikan oleh Pendeta Freddy Makitan. Ya Tuhanku, apakah Engkau juga sedang menangisi aku? Ya, mungkin ini sebuah tanya dalam doa kita pula di saat Tuhan melawat kita hari ini. Oke, saya ingin mengakhiri acara ini dengan sebuah lagu yang berjudul Nyatakan Yesus Kristus Tuhan, disampaikan oleh Talita Dodo. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga acara ini dapat menjadi berkat buat Anda in your days. Saya Lina mohon diri untuk berjumpa lagi di ruang yang sama. Kata dan nada. Nyatakan bahwa Yesus Kristus Tuhan.
dan jalan ke surga.